semester 5 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan keanekaragaman. Nah, yang akan saya sampaikan ini mengenai pendidikan multikultural yang ada di luar negeri dan urgensinya di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai keanekaragaman tentu tidak akan terlepas dari adanya aspek perbedaan-perbedaan. Manusia pada hakikatnya diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, bahkan saudara kembar pun memiliki perbedaan. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar kita tentu memiliki kaitannya dengan pendidikan multikultural. Nah, bagaimana pengelolaan pendidikan multikultural di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Finlandia? Bagaimana respon mereka mengenai pendidikan multikultural ini sendiri? Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam dan untuk lebih demokratis serta berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini disarankan agar guru-guru melibatkan latar belakang budaya peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat sangat erat berkaitan dengan sikap pendidik dan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung pembelajaran untuk siswa dari berbagai latar belakang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Pelaksanaannya terletak pada pendekatan-pendekatan pengajaran yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk mendidik siswa secara sama dan adil tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan grup sosial seperti ras, etnik, gender, kelas sosial, perkelainan, agama, dan juga umur. Guru diharuskan memiliki pemahaman tentang keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa. Hal ini diperlukan karena praktik-praktik pendidikan multikultural di Amerika Serikat sangat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku guru dalam mendidik siswanya. Sikap dan perilaku demikian juga sangat penting bagi guru-guru yang ada di Indonesia untuk mengubah cara-cara pembelajaran dari yang hierarkis dan otoriter menjadi pembelajaran yang lebih demokratis. Dengan sikap dan perilaku ini pula diharapkan para guru di Indonesia tidak membuat prasangka yang dapat mendorong perlakuan diskriminatif. Akan tetapi dapat membentuk karakter legowo pada individu peserta didik dalam menerima perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan mereka. Adanya prasangka-prasangka terhadap orang, kelompok, dan budaya lain dapat berujung pada perilaku yang mendiskriminasikan mereka. Dengan adanya pendidikan multikulturalisme di sekolah, bertujuan untuk menghindari pemikiran yang bersifat ejekan ataupun cemooh serta persepsi yang buruk terhadap siswa yang berbeda dan beragam. Pemikiran Barat tentang multikulturalisme berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas sebagai masyarakat yang merasa tertindas oleh kelompok mayoritas. Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakatnya hampir tidak pernah mempermasalahkan kesamaan hak antara kelompok yang minoritas dan yang mayoritas. Karena seperti yang kita ketahui secara alamiah, di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok. Akan tetapi, urgensi pendidikan multikultural ini sendiri di Indonesia masih menjadi sorotan yang penting. Mari kita simak video berikut ini. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Dan terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga.
itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana. Karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini, membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi ya, di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka, karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis, dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua, tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya rakyat Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu, soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata, karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Keberagaman bangsa ini dapat menjadi potensi sekaligus resiko. Potensi untuk kedaulatan di atas keberagaman dan resiko konflik masih tetap ada. Ambarudin pernah mengutarakan bahwa arti pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang terwujud pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
mana memposisikan perbedaan sebagai hal yang biasa. Maka peserta didik menjadi terbiasa dan tidak mempersoalkan perbedaan untuk berinteraksi dan berteman. Masih terjadinya konflik multikultural yang dilatar belakangi oleh berbagai hal menunjukkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia telah hidup dengan toleransi, namun pendidikan multikultural di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal dan merata. Salah satu penyebabnya adalah layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas bisa menikmati layanan pendidikan yang sangat berkualitas. Dan malah sebaliknya, masyarakat dengan kelas ekonomi rendah hanya bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang tidak memerlukan biaya terlalu besar dengan fasilitas pendidikan yang tentunya sangat berbeda. Kesenjangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih kontras terjadi. Berbeda dengan yang terjadi di Finlandia, di sana tidak ada istilah sekolah unggulan, sekolah favorit, ataupun sekolah biasa, karena negara mampu menyediakan kualitas layanan pendidikan yang sudah merata. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah keharusan, bukan hanya sebuah pilihan lagi. Di dalamnya, pengelolaan keanekaragaman dan segala potensi positif dan negatif dilakukan sehingga keberbedaan bukanlah ancaman atau masalah lagi, melainkan sumber atau daya dorong positif bagi perkembangan dan kebaikan bersama sebagai suatu bangsa. Menurut saya pribadi, pendidikan multikultural ini sendiri dianggap sangat penting dan utama diterapkan sejak usia sekolah dasar. Dengan diberikannya pendidikan multikultural sejak usia dini, diharapkan dapat terciptanya kelenturan mental bangsa dalam menerima dan menghadapi adanya perbedaan-perbedaan ataupun konflik-konflik yang berbau suku, ras, dan sebagainya. Upaya yang diperlukan dalam penanaman pendidikan multikultural di sekolah dasar selain diterima dalam sekolah, antara lain adalah melalui pendidikan keluarga dan pendidikan dalam masyarakat yang dilakukan melalui teladan dan pembiasaan dalam perbedaan. Menurut realita empirik, ada 7 implikasi strategi pendidikan dengan pendekatan multikultural di sekolah dasar. Namun saya mengutip hal yang sekiranya menurut saya paling penting dalam 7 poin ini, yaitu yang pertama, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial. Yang kedua, membangun sikap anti-diskriminasi. Yang ketiga, menghargai perbedaan kemampuan antara satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu menghargai perbedaan umur. Penanaman pendidikan multikultural pada anak usia sekolah dasar melatih jiwa toleransi mereka dan juga dapat membentuk sifat dan karakter yang baik dalam merespon segala perbedaan-perbedaan yang sudah ada di lingkungan sekitar mereka maupun yang nantinya akan mereka jumpai. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan multikultural di luar negeri dan urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.